Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mempelajari materi kelas 11 yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kompetensi dasar adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, indikator pencapaian, mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Coba kita amati gambar yang satu ini. Apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar di bawah? Ya, berikut adalah peta dunia. Flora dan fauna yang tersebar di dunia ini berbeda-beda di tiap wilayahnya. Ada North America, South America, Afrika, Europe, Asia, dan Australia. Keanekaragaman flora dan fauna memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk manusia. Untuk itu, penting mengetahui persebaran flora dan fauna yang ada di dunia beserta ciri-cirinya. Persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia. 1. Bioma. 2. Persebaran flora di Indonesia. 3. Persebaran fauna di Indonesia. Dan yang keempat, persebaran fauna di dunia. 1. Bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya. Didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu, bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan sehingga unsur vegetasinya lebih menonjol. Persebaran flora fauna di Indonesia. Secara geologis, Kepulauan Indonesia terdiri atas 3 wilayah, yaitu bagian barat yang bersatu dengan benua Asia disebut landas kontinen Sunda atau paparan Sunda. Bagian tengah disebut wilayah peralihan, dan bagian timur Indonesia bersatu dengan benua Australia disebut landas kontinen Sahul atau paparan Sahul. Kemudian di antara landasan kontinen Sunda dengan wilayah peralihan terdapat fauna dan flora Asia yang disebut garis Wallace. Sementara itu, antara wilayah peralihan dengan landas kontinen Sahul terdapat batas flora dan fauna Australia yang disebut garis Weber. Dua, persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang kedua adalah hutan musim, dan yang ketiga adalah sabana. Kita masuk ke yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Papua bagian utara. Ciri-ciri hutan hujan tropis bisa dilihat di gambar. Yang pertama adalah tumbuhannya besar-besar. Kemudian hijau sepanjang tahun. Yang ketiga adalah membentuk kanopi atau payung-payung sehingga matahari sulit menembus tanahnya. Terdapat tumbuhan epifit dan liana. Tumbuhan epifit berbeda dengan benalu, karena walaupun tumbuhan epifit menumpang pada inangnya, tumbuhan epifit tidak mengambil makanan pada tumbuhan inangnya. Dan liana adalah tumbuhan yang merambat atau memanjat, tapi akarnya masih berada di tanah. Biasanya contohnya adalah tanaman rotan. Yang kelima adalah
lantai hutan sulit ditembus sinar matahari. Karena apa? Karena atas hutan atau daun-daun yang paling atas dari pohon-pohon besar tadi membentuk kanopi-kanopi sehingga menutup hutan dan sinar matahari sulit menembus matahari karena terhalangi oleh kanopi-kanopi tadi. Hutan hujan tropis di Indonesia terdiri atas subbioma. 1. Hutan pantai. 2. Hutan mangrove atau bakau. 3. Hutan rawa. 4. Hutan tropika dataran rendah. 5. Hutan hujan pegunungan rendah. 6. Hutan hujan pegunungan tinggi. Dan yang terakhir adalah hutan subalpin. Hutan mangrove atau hutan bakau. Seperti yang terlihat pada gambar, hutan mangrove biasanya berada di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai-pantai di Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Hutan rawa biasanya terdapat di pantai timur Sumatera, pantai-pantai di Kalimantan, dan Papua. Kemudian hutan tropika dataran rendah. Hutan tropika dataran rendah biasanya terdapat di kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur. Hutan hujan pegunungan tinggi terdapat di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Papua. Hutan subalpin. Hutan subalpin dapat dijumpai di Papua pada ketinggian sekira 2.400 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Dan hutan kerangas adalah hutan yang terdapat pada tanah yang mengandung sedikit hara dan sangat masam. 2. Hutan musim. Jenis hutan ini sering disebut dengan hutan homogen. Hutan ini bercirikan gugurnya daun-daun pada musim kemarau atau meranggas. Hutan ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu hutan monsun gugur daun dan hutan monsun selalu hijau. Hutan monsun gugur daun terdapat di Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Dan hutan monsun yang selalu hijau terdapat di Pulau Sumbawa Timur dan Wetar. 3. Sabana. Sabana adalah tanah bersistem pengairan baik yang sebagian besar ditutupi rumput, semak kurang dari 50% dan pohon antara 10-30%. Sabana tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit hingga sedang. Sabana biasanya dimanfaatkan untuk usaha peternakan seperti sapi, kuda, dan kambing. Sabana banyak terdapat di Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan. Pohon-pohon yang merajai pada sabana yang terdapat di kawasan timur Indonesia adalah kayu putih. Jadi, urutan flora di Indonesia dari barat ke timur adalah hutan hujan tropis, hutan musim, dan sabana. 3. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama adalah tipe asiatis, 2. tipe peralihan, dan yang ketiga adalah tipe australis. 1. Tipe asiatis.
yaitu fauna Indonesia bagian barat. Meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Batas wilayah fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah atau tipe Asia Australis disebut garis Wallace. Contoh-contoh fauna di tipe Asiatis adalah badak bercula 1, banteng Jawa, harimau Sumatera, orangutan, gajah, ikan pesut, buaya, elang Jawa, beruang madu, bekantan, macan tutul, tapir, dan ayam hutan. Karakteristik fauna Asiatis yaitu mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis burung dan suara merdu, tapi bercorak biasa atau tidak mencolok, banyak ditemukan anggota reptil, banyak ditemukan spesies kera. Yang kedua adalah tipe peralihan, yaitu fauna Indonesia bagian tengah. Wilayah fauna Indonesia tipe peralihan atau Asia Australis sering pula disebut wilayah fauna Kepulauan Wallacea. Meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Karakteristik fauna peralihan yaitu banyak ditemukan hewan endemik atau hewan yang merupakan jenis hewan yang terbatas pada wilayah geografis tertentu atau hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu. Ada pengaruh dari fauna wilayah barat dan timur, beberapa termasuk jenis hewan purba yang masih bertahan, dan terdapat hewan langka, contohnya adalah komodo. Berikut adalah contoh beberapa fauna yang terdapat di tipe peralihan. Ada anoa, babi rusa, komodo, kuskus, burung maleo, burung rangkong, monyet hitam, ikan duyung, tarsius, merpati, dan banteng Sulawesi. 3. Tipe Australis. Wilayah fauna Indonesia tipe Australis merupakan wilayah yang meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia Timur atau tipe Australis dengan fauna Indonesia Tengah atau tipe Asia Australis dibatasi oleh garis yang bernama garis Weber. Contohnya adalah mamalia berukuran kecil, terdapat berbagai jenis burung bersuara merdu dan berwarna indah, banyak ditemukan hewan berkantung. Contohnya adalah kanguru, walabi, nokdiak atau landak irian, burung kasuari, burung nuri, burung cendrawasih, burung kakatua, dan burung merak. Persebaran jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia, yang pertama adalah bioma, yang kedua persebaran fauna di dunia, dan persebaran flora di dunia. Peta persebaran bioma di dunia bisa dilihat pada peta persebaran bioma di dunia. Ada terdapat beberapa macam warna yang ada keterangannya di peta ini. Kalian bisa melihat dan menganalisis sendiri menyesuaikan dengan warna yang terdapat pada gambar dan bioma apa yang terdapat pada daerah tersebut. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman vegetasi atau tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Jenis fauna yang umumnya terdapat di bioma ini adalah kera.
Bioma ini ditemukan di sekitar wilayah Khatulistiwa dan meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. 2. Hutan gugur. Hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ciri khas dari bioma ini adalah warna daun yang berwarna oranye keemasan. Binatang yang hidup di hutan ini antara lain oposum atau sejenis tikus, tupai tanah, ular, burung falcon, dan serangga. Hutan peluru terdapat di Amerika Utara, Asia Timur, dan Eropa. 3. Padang rumput. Stepa atau padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi, berbagai jenis rumput, dan tidak ada pohon dan semak-semak besar. Ekosistem padang rumput banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Jenis hewan yang hidup di padang rumput antara lain kuda, zebra, bison, kanguru, singa, harimau, dan serigala. 4. Sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan akasia. Binatang yang hidup di sabana ini antara lain rusa, zebra, badak, singa, hiena, burung unta, gajah, jerapah, buaya, dan kuda nil. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, Nusa Tenggara Timur. 5. Gurun. Bioma gurun merupakan ekosistem beriklim kering dan minim curah hujan. Tumbuhan yang hidup berdaun kecil atau tidak berdaun dan dapat beradaptasi terhadap penguapan air, misalnya kaktus. Fauna di bioma ini adalah yang tahan terhadap kekeringan, contohnya kuda, ular, dan unta. Persebaran bioma gurun banyak terdapat di wilayah Afrika Utara, Sahara, Amerika Utara atau Great Basin, Australia, Gibson, dan sebagainya. 6. Taiga. Taiga adalah suatu ekosistem di hutan dengan satu spesies pohon yang sejenis. Spesies tersebut misalnya pinus, konifer, cemara, dan lainnya yang sejenis. Jenis fauna yang ada di daerah taiga didominasi oleh bermacam-macam burung yang bermigrasi ke arah selatan pada waktu musim gugur. Jenis fauna yang khas di daerah ini adalah rusa, mus, serigala, dan beruang hitam. 7. Tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Tundra terdapat di wilayah Amerika Utara, Siberia, dan Eropa Utara. Pada bioma tundra hanya ditemukan tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan berbunga kecil dan lumut. Fauna khas di bioma ini adalah karibu. Selain itu terdapat juga beruang dan rusa kutub. 4. Persebaran fauna di dunia. Penyebaran fauna atau hewan di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok untuk mendiami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Wilayah zoogeografikal daerah persebaran fauna menurut Alfred Russel Wallace adalah yang pertama Nearktik, Palearktik, Neotropikal, Afrotropikal, Oriental, Australian, dan Antarktik.
1. Paleartik. Daerah persebarannya meliputi wilayah Siberia, Rusia, sebagian besar benua Eropa, daerah sekitar Laut Mediterania sampai Afrika bagian utara, Cina, dan Asia bagian timur laut termasuk Jepang. Jenis fauna yang termasuk wilayah Paleartik antara lain berbagai jenis spesies anjing termasuk serigala, tikus, kelinci, beruang kutub, panda, dan rusa kutub. Yang kedua, Neartik. Daerah persebarannya meliputi Amerika Utara sampai dengan Meksiko. Jenis faunanya antara lain antelop bertanduk cabang, tikus berkantung, kalkun, berbagai jenis spesies burung, anjing, kelinci, ular, kura-kura, dan tupai. Ketiga, neotropikal. Daerah persebarannya meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko bagian selatan, dan India bagian barat. Jenis fauna neotropik antara lain armadillo, piranha, belut listrik, ilama atau unta Amerika Selatan, buaya, kadal, kura-kura, dan berbagai jenis spesies kera. 4. Etiopian. Daerah persebarannya meliputi Afrika bagian selatan, Pegunungan Atlas, Gurun Sahara, dan selatan Arabia. Jenis fauna Ethiopia antara lain kuda Nil, gorila, simpanse, unta, terenggiling, lemur, zebra, cheetah, singa, dan jerapah. 5. Oriental. Daerah persebarannya meliputi India, Cina, Asia. Jenis fauna oriental antara lain gajah, badak, orang-utan, gibbon, harimau, rusa, banteng, berbagai jenis unggas, ikan, reptil, dan serangga. 6. Australis. Daerah persebarannya meliputi Papua, Kepulauan Aru, Australia, Selandia Baru, Maluku, Oseania, dan Tasmania. Jenis faunanya antara lain kanguru, platypus, kuskus, kiwi, koala, walabi, cendrawasih, kasuari, ular piton, buaya, kadal, kakak tua, dan merpati. Kesimpulan, kondisi geologis Indonesia menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu Asiatik, Wallacea Tengah, dan Australis Timur. Kemudian flora dan fauna tersebut dipisahkan dengan 2 garis hayal, yakni garis Wallace, Asiatik Tengah, dan garis Weber, Tengah Australis. Secara garis besar, keadaan flora di Indonesia secara lebih terinci terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu Flora Sumatera Kalimantan, Jawa Bali, Kepulauan Wallacea, dan Papua. Flora di Indonesia juga dipisahkan berdasarkan iklim dan keadaan daerah, yaitu hutan mangrove, hutan rawa, hutan musim, hutan hujan tropis, stepa, dan sabana. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Fauna di Indonesia terbagi menjadi fauna Asiatis Barat, fauna peralihan Asia Australia, dan fauna Australis di bagian barat. Iklim, fisiografi, tanah atau edafik, biotik merupakan faktor yang memengaruhi tersebarnya banyak flora dan fauna di permukaan bumi. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mengenali persebaran jenisnya, dibuatlah pengelompokan flora dan fauna yang ada di dunia. Dibagi ke dalam 7 kelompok, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim atau gugur, stepa, sabana, gurun, tundra, dan taiga. Dari ketujuh pembagian tersebut, setiap wilayah memiliki ciri, karakteristik, dan contoh flora yang berbeda. Di sisi lain, persebaran fauna juga dibagi ke dalam 6 kelompok, yaitu Neartik,
Neotropik di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, Paleartik kawasan Eropa, Etiopian Afrika dan sekitarnya, Oriental kawasan Asia dan Australia. Dari keenam pembagian tersebut, setiap wilayah memiliki ciri, karakteristik, dan contoh fauna yang berbeda pula. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap ikuti terus pelajaran geografi bersama saya, Ibu Merta Pancadiana Kesuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.